Oke, Chris, selamat malam. Selamat malam Pak Dian. Oke, ini pertemuan kita keempat ya. Iya Pak. Oke, pertemuan yang keempat. Apa yang Chris sudah ketemu sama pembimbing kedua belum, Chris? Sudah Pak. Terus dari yang terakhir kali kita diskusi ada masukan atau enggak dari beliau? Ada Pak. Jadi revisi kan yang kemarin pertama tuh udah direvisi terus sudah kemudian ngirim lagi yang satu dua kemudian dibenerin lagi tata tata ininya penyusunan penulisannya yang benar bab satu sama bab 2. Terus yang bab 3 ini belum ketemu sama beliau lagi berarti ya? Baru sama saya ini kali. Iya Pak. Oke. Oke, bab 3 metopen, metode penelitian. Oke. Desain yang digunakan dalam ini RT, ini saya nggak bisa ngedit nih kalau PDF. Nanti saya, yang pertama ya, ini nanti masuknya tuh bukan menjorok gini, Grace. Ternyata, ternyata nanti bentuknya adalah komennya di mana tuh sebentar. Nanti bentuknya, oh, oh, oh nggak, bisakah? Wih, bisa dong. Ternyata, sebentar, sambil minum kopi, saya baru berbuka puasa. Oke, ini dibuat menjorok, Chris. Jadi D ini nanti posisinya dia di sini nih loh, di sini. Sejajar. Oh, sejajar. Tapi setelah ini harus enter. Nah, jadi gini, selisih satu. Kalau tadinya kan ini apa nggak ada spasi selisih. Karena dia D-nya mepet ke sini, maka nanti ini ditambah satu spasi gitu di setiap antar paragraf. Misalnya ada nggak di sini? Sebentar. Contohnya yang sampai 2 paragraf ada nggak? Itu, nah kayak gini betul nih. Misalnya ini paragraf kedua ini. Misalnya ini paragraf kedua, maka gini. Nah gini loh. Hmm. Oke, saya juga baru tahu kemarin ketika koreksi punyanya Regina, ternyata yang betul kayak gini. Saya pikir pakai konsep yang dibuat mencorok begini. Karena di bahasa Indonesia secara umum yang namanya mengawali paragraf harus menjorok gitu kan. Nah, tapi Iya tapi Pak. nah, tapi ternyata apa panduannya malah nggak menjorok gitu. Jadi ya sudah ikuti sesuai panduan aja biar gampang. Nah, dibuat kayak gini. Malah full penuh gitu loh. Tapi antar paragraf itu ada satu spasi jedanya. Nanti di bab satu bab 2 dibuat kayak gitu semua ya, Chris ya. Iya Pak. Oke. Terus kita masuk ke bab 3. Perancangan penelitian. Ini kamu sudah mengacu ke yang Prof. Ahmad kah? Sudah Pak. Oke. Besok ketua pengujinya siapa, Chris? Bu Amri Pak. Bu Amri. Oh ya, oke. Mengetahui Pak, formulasi. sebelumnya saya Hmm. ingin bertanya. Silakan. Kemarin saya menemukan penelitian, tapi itu bukan jurnal skripsi tentang pisang Ambon sama susu kedelai. Dia langsung ke efektivitas ke pasiennya begitu udah beda kan ya Pak. Kemudian dia juga bikinnya itu smoothie begitu. Ke pasien. Mm-mm. Ke pasien. Hipertensi. Nah, kan berarti ke pasien hipertensi. Kamu kan bukan ke pasien hipertensi. Iya Pak. Itu nanti menjadi salah satu perbedaan. Sama seperti sebentar, Chris. Saya ini
mana tuh memunculkan. Nah ini dia. Saya coba share screen. Saya tadi habis sama Pram lama pada pikir saya cukup 1-2 jam, 1 jam sama Pram, tapi ternyata 3 jam. Mantap. Ini masih kelihatan toh? Saya tak coba Masih. mau tunjukin ke kamu. Apa tadi itu? Yogurt, smoothie, beta vulgaris. Nah ini dia. NCBI. Nah mir-miran. Nah ini yang saya mau tadi nunjukin ini nih ke Pram tentang bit merah. Dia kan bit merah. Nah ini yang bakal membedakan punyanya Pram sama punya orang lain, kayak punyamu gitu loh. Ya ada di pasien apa COPD, ada pasien ini dewasa yang sehat, kemudian ada kamu misalnya di apa namanya orang-orang dengan hipertensi. Ya ini orang-orang hipertensi. Jadi penelitian-penelitian ini semua adalah penelitian yang menghubungkan antara beat dengan tekanan darah. Semuanya sama, beat sama tekanan darah. Tetapi yang membedakan adalah Shepard ini dia penelitiannya di pasien PPOK. Terus desainnya adalah RCT. Terus dia konsumsinya dosisnya sekian. Sampelnya 13 orang selama 2 hari. Ketemunya tidak ada dampak pada tekanan darah. Ada orang yang tidak merokok. Dia bisa menurunkan tekanan darah diastolik, blood pressure. Ada yang bisa menurunkan sistol dan diastol pada orang yang sehat. Gitu. Tapi, nah di sini kamu lihat nih. Bailey, dia pada orang yang tekanan darahnya normal. Dia bisa menurunkan sistol. Tapi Sermak di orang yang tekanan darahnya normal, dia tidak ada efek di dalam diastol ataupun di dalam sistol. Padahal sama-sama persis nih. Normotensif double blind crossover placebo. Normotensif double blind crossover. 20 orang, 8 orang. 500 ml jus. 140 ml jus. Di sini menurunkan, di sini tidak menurunkan. Ini sama-sama, tapi ternyata ada perbedaan di dalam apa namanya jenis penelitiannya. Dia membandingkan beetroot atau beet merah dengan jus blackcurrant. Kalau dia beet merah dengan jus yang beet merah juga, tetapi dikurangi nitritnya. Ya, di sini nitritnya 400, di sini dikurangi depleted. Itu bisa membedakan. Jadi kalau kamu ada yang sudah meneliti, tetapi pada pasien, kamu sebutkan pasien apa. Jadi misalnya nanti di sini, saya jangan pakai add text deh, pakai add comment. Komennya di mana ya? Komen. Nah, ini dia komen. Nah, di sini. Jangan add text box. Nah, misalnya di sini. Misalnya select di sini aja. Misalnya tadi penelitian ada pasien apa dia? Hipertensi. Ya. Berarti di rumah sakit. Iya, Pak. Nah, penelitian pada pasien hipertensi di rumah sakit. Di puskesmas, Pak. Di puskesmas rawat inap.
di Iya, tahun puskes 2018. di puskesmas rawat inap menunjukkan bahwa apa hasilnya tadi? Apa pemberian pemberian kamu apa? Kamu baca. Smoothie pisang Ambon dan Ah, kedelai terhadap tekanan darah. smoothie Ini skripsi. pisang Ambon dan kacang kedelai. Iya Pak, Nah, kacang kedelainya digimanain? dibuat smoothie Pak. Dibuat smoothie, sama-sama di. Jadi ini jatuhnya smoothie Pak. Kalau susu Oh, kan susu begitu. nah, oke. Kamu tahu nggak smoothie itu apa? Smoothie itu yang teksturnya lebih kental. Jadi yang pisang Ambonnya mungkin lebih banyak begitu Pak. Bukan, pisang Ambon ditambah sama kedelai, terus digimanain? Digimanain? Eh, Diberikan ke pasien Bukan, Pak. bukan. Pisang Ambon masih alami, ditambah kedelai secara alami, terus perlakuannya gimana? Yang namanya smoothie, yang kamu tahu atau yang kamu baca di situ. Ini tadi saya juga pernah ngomongin ini. Smoothie itu kayak gimana? Sepertinya smoothie itu minuman yang saya tahunya teksturnya kental gitu Pak. Ya, Mungkin karena ini di blender di saja. blender. Tidak disaring. Kok habis sih? Tidak disaring. Nggak bisa. Tidak disaring. Tidak disaring kalau smoothie. Tapi kalau tadinya Pram itu mau membuat smoothie, tadinya Pram itu mau membuat jus. Jus itu adalah buah atau sayur ini di blender juga, tapi habis itu disaring. Nah, perbedaannya ini, kalau nanti disaring itu seratnya hilang, gitu. Jadi dia cair, cair. Tapi kalau smoothie dia masih ada seratnya, gitu. Jadi relatif kental, memang. Nah, kalau kalau dia itu kan smoothie pisang Ambon dan kacang kedelai, maka ya hanya giniin aja. Tapi kalau kamu adalah apa namanya pada orang sehat, gitu. Pada orang sehat, Iya Pak. terus eh, pisang Ambonnya nggak digimanain punya. Pisang Ambonnya cuma direbus kemudian digabungkan sama susunya di blender begitu Pak. Pisang Ambon direbus. Iya buat itu tujuannya saya baca jurnalnya meminimalisir warna browningnya begitu Pak. Oh, oke. Pisang Ambon direbus, berarti pada orang sehat, rebusan. Dikukus Pak, dikukus. Makanya saya tanya, Maaf soalnya Pak. pisang Ambon itu kan lembek, relatif Iya Pak. kadar kadar airnya relatif banyak. Kalau kamu direbus, airnya makin banyak. Kukusan pisang Ambon, terus ditambah sama Susu kedelai. susu kedelai. Susu kedelainya beli di Bu Ade atau bikin? Saya mau mencoba bikin Pak. Oke. Nah, berarti susu kedelainya sudah jadi duluan, baru ditambah pisang atau bareng bikinnya? Eh, yang pertama yang Bapak bilang, di susu kedelai dulu baru ditambahkan kukusan pisang Ambon. Berarti nanti di blender. Iya. Oke, susu kedelai matang ini di blender. Gini, gini, Heeh. disaring nggak? Disaring atau nggak? Kalau saya baca jurnalnya enggak Pak. Nggak, berarti di blender saja. Iya di Oke. blender saja. Nah, ini smoothie. Hmm. Smoothie jadinya. Karena pisangnya tidak di blend, tidak disaring. Nggak apa-apa. Ini yang membedakan kalau dia smoothie pisang Ambon, tapi dia di sini seger atau tidak. Yang penelitian sebelumnya. Di sini seger, pisang Ambon segar. Nah, nanti dibaca. Sebenarnya iya Pak.
langsung aja kayak saya lihat definisi operasionalnya itu pisang digabungkan dengan kedelai begitu Pak. Nah ya berarti kedelainya mentah, ya nggak mungkin. Iya pasti direbus dulu. Oh, enggak, makanya tidak dipastikan dulu. Karena nanti beda beda perlakuan itu risetnya sudah berbeda risetnya. Gitu makanya yang membedakan kamu dengan punya mereka adalah nanti di definisi operasionalmu harus jelas gitu. Nah, misalnya sudah beda ya berarti ya karena Iya. kamu kamu bisa kamu pada orang sehat dia pada pasien hipertensi. Nah, kamu bisa ngomong penelitian pada pasien hipertensi di puskesmas rawat inap menunjukkan bahwa pemberian smoothie pisang Ambon dengan tujuan itu pemberian smoothie pisang Ambon dan kacang kedelai selama 7 hari hasilnya gimana? Nah ini kamu sampaikan smoothie pisang Ambon Pak dan kacang kedelai gitu. Nah, kamu nanti coba kalau misalnya kacang kedelainya itu dibikin susu kedelai. Nah, itu sudah berbeda dan pada orang sehat. Nah, dan pada orang sehat gitu. Kalau punya makan itu, maka perlu Iya Pak. perlu dijelaskan dulu. Saya malah seneng kalau Kedelai bulat bersih utuhnya itu langsung Pak di ya nggak dikukus dulu. sepertinya oh ya direbus dulu Pak, Oh, direbus terlebih direbus dulu. dahulu. Mm-mm. Kemudian pisangnya itu dikupas, dipotong-potong, dimasukkan ke dalam blender lalu dihaluskan bersama dengan Wah, tambahan oke. madu dan air. Pakai Sudah itu madu. saja. Iya. Nah, saya malah senang ketika Grace itu menemukan penelitian-penelitian yang mirip kayak gini. Ini artinya mirip. Nah, saya malah senang. Nah, coba nanti. Itu cuma nemu satu. Sebelumnya saya juga nemu penelitian susu kedelai dengan penambahan pisang raja, Mm-mm. habis itu dengan pisang uli juga begitu. Dibedakan atau gimana tuh? Ada dua Beda jurnal. datanya. Oh, Dua oke. jurnal beda-beda. Pisang itu Musa Paradiseae. Kalau kalau kedelai itu eh, fignya, eh fignya bukan bukan ya. Saya nggak hafal. Kedelai itu apa? Kedelai. Fignya regulata. Bukan. Nggak kedelai. Nama latin. Kedelai itu Glycinemax gitu. Klimaks. Gli, Glycinemax. Cinemax. si, Cinemax. le, glycins. Gini, Iya pak. sorry. Sama hipertension. Kita coba cek. Itu banana. Ada gitu tuh, pisang nyamuk. Drugs and banana. Properties asam amino, glycemic index, Musa accumulator, Cavendish. Ini banyak banget nih. Penelitian pisang. Iya yang pisang Ambon pak. Uh, ini edamame. Kedelai sama edamame beda tuh. Beda pak. Tapi kok di sini tetap sama. Glycin max. Benar. Oke. Nah, kamu bisa juga pakai ini nanti, Grace. Nganu apa namanya? Tinggi kalsium dan serat. Ini kan dia menurunkan tekanan darah.
Eh, kamu mau neliti tentang apanya, Chris? Sorry. Kak, magnesium sama kalium ya Pak. Magnesium sama kalium. Oke. Pak kemarin tuh Oh ya, saya sebentar. Oh jelas berbeda. Kamu kan kalau ini kan intervensi. Kalau kamu kan iya bukan Pak. kalau kamu kan bukan intervensi, kamu mau ngecek ngecek kadar kalsiumnya, magnesiumnya sorry. Ya, beda. Kamu kan bikin produknya toh nggak jadi intervensi toh. Iya enggak. Beda. Beda. Kalau dia itu intervensi, dia intervensi ini, orang ini intervensi, tidak memperdulikan ini enak atau tidak, kayak gimana rasanya, nggak peduli. Yang penting tekanan darah turun atau tidak. Kalau kamu kan memperdulikan apa namanya formulasinya. Iya, organoleptik. Kamu pakai organoleptik juga, Chris? Iya Pak. Oh, Chris. Nah ya itu perbedanya itu. Nanti penelitianmu itu harus diteruskan lagi kayak gini oleh orang lain. Nah, diteruskan lagi penelitiannya untuk diterapkan ke orang terus dicek sesuai teori enggak ya. Eh, gitu loh. Nangkep tuh? Nangkap Pak. Nah, Jadi nah, nanti balas untuk pesan yang penelitian ini bisa dilanjutkan untuk mengetahui efektivitasnya begitu kan Pak? Dari berbagai itu tapi nanti di kalau di bab 5 itu kalau sudah penelitiannya sudah selesai. Oke. Ya wis, ada lagi pertanyaan? Nggak apa-apa, ini beda. Kalau ini intervensi. Sistem apa? Ininya beda. Ini loh. Mana tadi ya? Ups. Wah, kalau sudah balik nggak mau kembali. Oh, ini. Ininya beda apa? Eh, Studi desainnya berbeda. Jadi tidak masalah. Ini pada pasien, kamu pada orang sehat. Bukan. Kamu bukan orang sehat, Mah. Pembentukan formula kok beda. Beda, desainnya berbeda. Kalau dia intervensi, kamu bukan intervensi. Oke. Apalagi? Ada lagi? Saya kemarin coba nanya mau ngecek di labnya itu ya Pak ya. Nah, kemarin saya chat yang lab FT Pertanian UGM-nya, dia tidak ada alatnya. Kemudian saya dianjurkan ke LPPT UGM, kemudian saya chat juga alatnya sedang rusak, jadi saya kembali ke TP gitu. Tapi yakin. Sama seperti yang disampaikan Bu Purna. Iya, sudah saya kan mempertimbangkan dulu yang kemarin Bu Purna. Ini di Lab Mercu Buana. Ini ada di sekitar di jalan jalan mana ya? Jalan jalan mana itu namanya? Sedayu. Nih, kita coba cek. Mercu Buana Sedayu. Nah, ini. eh, Waktu itu Bu Purna sih mau bilang ke sana. Memang cukup jauh, Chris. Mana? Ini dia. Arah ke Yang mau jalan besar itu bukan apa? ya? Apa? Yang di samping jalan besar itu Oh, bukan oh, ya? oh, 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 oh. Oh ya, saya pernah lewatin waktu mau ke puskesmas ya Kak. Hah? Puskesmas mana? Jauh banget. Apa kemana begitu saya sempat ngeliat lewat. Ini di sini. Ini jauh banget loh. Ambar Ketawang ini ring road UMY. Ini masih ke sana sih. Jauh banget memang. Hmm, Gini. Nah, di sini nih nanti prodinya. saya tanyain. Oh, itu kalau buburnya di situ. Meskipun meskipun ya sebenarnya lab nggak cuma itu doang, nggak cuma itu aja sih sebenarnya. Di di mercubuana kamu kemarin ngecek apa namanya, Chris?
ngecek kalsium. Ya, Pak. Apa ngecek kadar apa? Kadar apa? Iya, Magnet. kalium sama magnesium di penelitian. Kalium. Nah, kadar kalium makanan. Ini ada laboratorium kesehatan. Pertama. Kemudian UII ada nih. UI malah deket, tinggal ke utara. Sebentar, dicek-cek dulu. Nah ini, BPIA. Mana nih? Ada harganya. Halo, oh, bukan. Bisa nggak di sini? Pemeriksaan limbah, air kolam, limbah rumah sakit, pemeriksaan makanan. Pemeriksaan makanan, kalium, air sungai, media, limbah rumah sakit, makanan minuman, limbah, air sungai, air sungai, limbah, air, imunologi ini mah darah, pemeriksaan air, 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 oh air doang, UII, air mineral, air limbah, logam, air, ini air dong, air, industri agro, BPIA, bahan asing, makanan, kotoran, logam, Magnesium. logam magnesium. Tapi ini di dalam mana nih? Saya dari pengujian pangan dan non pangan ya siap berarti. Pangan dan non pangan ini bisa nih. Tadi kamu mencari magnesium sama apa lagi? Kalium, Pak. Kalium, potasium, logam, potasium, potasium. Itu Pak kalium. Nah ini Potasium, Pak. ada nih. Tapi lumayan mahal ya, Chris ya satu sampel loh, Chris. Ini ada di mana tuh? Saya sebentar. BPIA, Balai Besar Industri Agro. Saya kurang juga belum pernah dengar sih, tapi ini lokasinya mana? Tutut, tutut, Bogor. Mana sih informasi publik kinerja publikasi SOP download pengaduan. Coba saya adukan dulu. Oh sorry Grace jauh. Si lab kamu kemarin ke itu lab Tekpang, Iya, yang apa, Pak? bukan yang ke UGM. Eh, yang tanyanya saya lewat chat yang lab FT pertanian UGM. Kemudian Oh di situ pertanian. tidak ada. Di sini aja coba. Dianjurin ke LPPT UGM juga alatnya lagi rusak katanya. Di sini aja. Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM juga. Ketemu Pak Yono. Ini saya punya sih apa namanya daftarnya. Sebentar, saya ada di kampus. Ininya apa namanya uh, list harganya ada di kampus saya punya. Nih, PSPG, Pusat Studi Pangan dan Gizi ada di lantai 2 di gedungnya MMUGM itu betul loh. Apa namanya Sarjito, kamu ke utara gitu toh.
ada pohon beringin gede banget, tahu? Pohon beringin. Belum pernah kemana, Pak. Hah? Dikurung. Apa? Pohon. Belum Dikurung. pernah sepertinya. Oh. Dikurung saya, Pak. Belum kemana-mana. Dikurung. Nih, masa dikurung? Dulu kalau saya di Di Semarang, asrama, Pak. iya, kalau di Semarang toh ada kos-kosan perempuan yang tertutup jam 9 harus dikancing. Itu kami anak-anak kedokteran Undip itu bilangnya itu penjara wanita. Pakai ini. Nah, ini kelihatan toh? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Ini loh. Alah, sorry. Eh, ya ini ya karena kamu nggak pernah kemana-mana, ya aku bingung. Tapi ini posisinya itu Sarjito tuh ini. Sarjito tuh ini. Sarjito ini. UGM Gerasaba ini. Ya, kan ada jalan ke sini nih. Ya, ini Gerahasaba ini ada jalan ke sini. Ini parkirannya FKG. Ada jalan ke sini, ini di sini ada toko Bali. Nah, kenapa saya tahu toko Bali ya? Karena saya dulu sering makan di sini. Toko Bali di pojokan sini. Nah, ini ke sini, terus nanti sampai mentok. Sampai mentok, lah di sini ada pohon beringin gede banget nih. Di sini. Ini bisa di zoom nggak sih? Nah, ini ada pohon beringin gede banget. Nah, ini kan ada bundaran. Nah, ini PAU. Nah, di sini. Ini ada jembatan lengkung. Ini jembatan melengkung dia. Jembatannya melengkung. Ini S3, S3 UGM atau Pasca Sarjana, gedung Pasca Sarjana. Nah, PAU ini posisinya saya pernah penelitian di sini soalnya. PAU nanti posisinya ini. Kamu nanti di sini ada Bank BNI, kamu masuk mana BNI-nya? Oh, ini. Di sini Bank BNI. BNI, di sini kamu masuk, muter sini parkiran, muter ke sini. Nah, apa PS studi pangan ini kamu masuk, ini namanya gedung PAU, Pusat Antar Universitas. Nah, ini kamu masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Nanti di lantai 2 sini. Nah, ini di sini ada tangga, ini kamu naik di lantai 2. Nanti ketemu sama Pak Seryono. Nah, ini gedung PAU. Kalau tadi lewat itu susah, lewat Jakal gampang banget ini. Ini yang gudeg-gudeg, kamu tahu yang gudeg-gudeg? Apa itu, Pak? Yang jualan gudeg banyak banget loh jalan kalau orang. Waduh. Enggak tahu, Pak. Saya tahunya Ya, Mirota. nah Mirota lurus. Mirota tuh kan ini. Mirota ini. Mana nih? Mirota masih lurus lagi. Madam Tan. Nah, ini Mirotanya sini. Nah, ini Panti Rape. Ini kan Panti Rape. Nah, tahu ini Mirota. Nah, ini kamu ke utara terus nih. Ke utara terus jauh banget. Ke utara terus ini jalan gede ini. Ke utara terus, ke utara terus. Ke utara terus. Nah, di sini. Nanti di sini ada tulisannya MMUGM. Nah, ini MMUGM. Magister Manajemen UGM. Kamu ke sini. Belok ke sini. Lah, ini dia di sini. Deket banget kok ini. Nah, ini. Gitu. Pusat Studi Pangan dan Gizi. Lantai 2. Di gedung yang ini. Yang memanjang ini, Pak Men. Lantai 2. Dia di pojokan paling sini sendiri. Nah, gini. Nah, saya pernah di situ ketika di LPPT nggak bisa. UGM itu punya LPPT 4. Ya, LPPT-nya UGM itu 4, dekat kedokteran hewan 1, nah ini di sini. Terus kemudian di Jakal 1, di sini, ini. Kemudian LPPT yang kedua itu, saya lupa. Yang ketiga sama keempat saya lupa, tapi yang pernah saya lakukan penelitian di keduanya. Itu antrinya banyak banget. Nah, waktu itu saya nggak bisa di situ, karena antrinya banyak. Terus saya ke Pusat Studi Pangan dan Gizi. Itu penelitian saya pertama. Penelitian saya yang kedua, saya ke Tekpang.
ketek Bang. Nah, di sini nih. Kampusnya Bu Purna juga di lantai kedua. Ini di gedung yang panjang ini. Gitu. Jadi silakan nanti itu bisa dicoba. Oke, Chris. Nah, Oke, Pak. ini kan apa namanya? Ini kan baru proposal. Nah, Mm. tidak harus sesuai dengan proposal. Nanti disesuaikan sama kondisi aja. Terkait dengan mau penelitiannya di mana gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau pakai mercubuana ya boleh aja, tapi jauh. Beneran jauh. Apalagi penjara wanita. Wah, susah. Gitu. Mendingan di UGM deket. Gitu. Terus apanya? Besok Senin saya ada di kampus. Kalau mau lihat harganya, saya punya itu listnya. Saya punya nomornya Pak Sriono. Malah, kalau mau, Oh iya, Pak. mau Boleh, Bang. boleh. Mau, Pak. Saya masih nyimpen nggak ya Sriono? Oh, ada. PAU UGM Sriono. Ini saya kirimkan ke kamu. Tapi besok aja chatnya dia. Kontak Sriono. Terus ada lagi mau ditanyain? Udah itu aja, Pak. Sudah itu aja. Oke, 3 perlakuan, 1 kontrol. Perlakuannya berarti ini, pisang Ambonnya 40, Belum 80. saya ubah yang ini, Pak. Lupa saya. Hmm? Ini sebenarnya pelakuannya 25% 35% sama lagi satu 50%. Nah, ini kan saya pikir yang kalau misalnya di rekayasa itu kan sempat buat sendiri formulanya. Nah, kemudian kemarin saya nonton seminar-seminar juga, terus Mm-mm. harus berdasarkan litur. Nah, begitu. Ya. Jadi udah saya ubah yang bawahnya yang di Oh list. ya, ya, ya tidak boleh ngarang. Mm-mm. Ya, tidak boleh ngarang. Ya, harus berdasarkan riset sebelumnya. Gitu toh. Nah, riset sebelumnya yang kamu pakai punyanya siapa? Punyanya Yuni Yuni tahun 2018 kalau nggak salah, Pak. Dia tentang apa? Dia Dia tentang tentang susu kedelai dengan pisang raja. oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus ketemu hasilnya yang bagus gimana? Menurunkan Itu kan hasil. hasil terkait dengan tensi. Kalau terkait dengan organoleptiknya, Oh, sebentar, Pak. ada nggak dia sampai organoleptik nggak? Sampai, Pak. Mana dia? Tapi ada tuh. Ada, Pak. Oke. Oh, dia pengembangan produk yang berpotensi sebagai minuman fungsional untuk penderita prahipertensi. Nah, ngapain? Pisang raja sama susu Pisang kedelai. raja dengan susu kedelai. Oke, kamu pisang Ambon dengan susu kedelai. Iya. Ya, oke. Pisang rajanya dia seger atau kayak kamu dikukus? Dikukus dia, Pak. Dikukus juga, ya wis. Ya, nanti dikembangin itu. Terus berarti sesuai dengan punyanya dia. Dikembangnya sesuai dengan punya dia. Terus variabel terikatnya di independennya mutu organoleptik kadar magnesium. Nah, ini nggak usah dipakai susu pada susu kedelai nggak usah. Jadi cuma 3 aja. Mutu organoleptik, kadar kalium, kadar magnesium. Udah itu aja. Nggak usah pakai pada susu kedelai, nggak usah. Gitu toh. Terus di sini adalah variabel bebasnya, variasi penambahan variabel bebasnya penambahan bisa apa? Ya, terus lokasi Februari, Februari Nusa pelaksanaan. Tenggara.
hingga Juli pengujian organoleptik paguyuban senam. Memang ke paguyuban senam. Gini Pak, jadi kan kemarin Bapak suruh nanya yang di sekitar sini kan ya Pak. Nah Ya. kalau yang di sekitar sini, saya sempat nanya sama temen yang sebelumnya juga udah ngelakuin saya penelitian, tapi dia tentang senam menurunkan hipertensi. Nah saya tanya lansianya di sini banyak enggak gitu, terus dia jawab 80 sampai Oh, 90. oh, Kemudian oke, oke. Oh, kamu sorry. Kamu ke lansia. iya Pak. Oh, organoleptiknya ke lansia. Oke, oke, oke. Oh, berarti tadi berbeda nih di sini karena nanti organoleptiknya diujikan ke lansia. Oh, oke. Oke, oke, oke. Sorry, saya gampang terdistraksi kalau sudah membimbing yang lain terus lupa. Terus. Habis itu lansia terus yang hadir itu 60, 50 sampai 60-an begitu. Kalau untuk usianya usia 60 sampai 70-an. Itu di mana tuh lokasinya tuh? Paguyuban Senam. Kemarin tuh saya lihat di sini Pak, yang temannya itu yang di daerah sini di Pringulung ini. Tapi saya lokasi titiknya nggak tahu di mana. Tapi dia udah tanya lansia yang daerah sini. Ya, itu lansianya rumahnya kan lansia nggak mungkin jauh-jauh. Hmm, Itu rumahnya di Pringwolong. iya Pak. Paguyuban Kemarin dia keluar di jalan. Paguyuban Senam Senam Tera. Tera Indonesia gitu. Iya Pak. Saya baru tahu. Terus saya kan tanya lokasinya di mana ya gitu, terus dia suruhnya Oh, bilang Arnold. aja ini seperti ini gitu. Sorry, saya nggak dengar. Kan saya tanya terus ini Hmm, lansianya lokasinya di mana, kalau hmm, soalnya kalau mau ngelakuin penelitian baru hmm. ini, terus dia bilangnya seperti itu Pak, bilang aja senam ini gitu. Sama Ah, ibu-ibu senam-senamnya ini pakai baju kuning-kuning begitu Pak. oh, ini nggak gini. Iya. Senam Tera. Oh, saya baru tahu. Si umai orangnya gitu. Sing rumahnya orangnya bukan Grace. uh, nggak tahu Pak kalau itunya, kalau seragamnya kuning-kuning gitu Pak saya tahu. Pringwolong. Soalnya saya tinggal di Pringwolong, Suntera. Oke, 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 oke. Bentar. Bisa nggak ya? Pringwolong itu pakai ini. Coba Maps. Kalau memang iya, maka betul tuh. Ini, Ya itu sepertinya Pak. oh lah ini. Senam Tera Indonesia. Loh, depan kampus kita, Chris. Iya Pak. Iya, Pak lah kamu sama Tadi sama. kemarin tuh Nah, ini ternyata uh, depan. iya deket sini sepertinya, soalnya dia nggak naik motor nggak apa, terus jalan kaki keluar gitu. Nah, ini yang chatnya itu. Lah itu mas selatan asrama persis. Senam Tera gitu. Lokasinya luas, sepertinya di lapangan volinya deh Pak, Lapangan kalau voli. senamnya. Oh gitu. Iya ya yang di sebelah. Lah ini mah sing tahun lalu jadi kos-kosan. Sekarang jadi tukang senam. Nggak tahu, nanti coba saya tanyain lagi Oh, oke. Maksud saya, untuk lebih. maksud saya biar nganu, biar kamu nggak. Saya baru dengar soalnya senam Tera gitu. Saya tahunya ini kos-kosan anak D3 dulu. Gitu Iya ya. taunya kos-kosan, tapi saya tanyanya sama temennya begitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nah, kamu mana nih tadi? Kemudian mutu organoleptik dilaksanakan di paguyuban Senam Tera Indonesia. Kamu kasih nganu, kasih keterangan. Misalnya, misalnya dalam kurung tadi STI, apa
STI. Nah, di sini apa namanya misalnya? Pringwulung, Yogyakarta, Sleman. Ini kamu harus jelas ke itu daerah mana gitu. Karena tadi kalau saya lihat paguyuban senam tera Indonesia ada di mana-mana, Chris. Gitu toh. Jadi biar Iya. biar tahu itu tuh nggak cuma di biar tahu kalau itu tuh ada di Jogja gitu di sini. Itu kan. Nah, sebentar, paguyuban. Oh, saya tahu. Kepada siapa itu dilakukan? Panelisnya. Pengujian mutu organoleptik dilak, di, hmm, dilakukan oleh paguyuban senam. Dilakukan biar tahu kalau itu lansia gitu. Oh iya Pak. Panelis, panelis, panelis pengujian mutu organoleptik adalah para lansia anggota paguyuban senam tera Indonesia Pringwulung Sleman. Senam tera Indonesia STI Pringwulung Sleman. Titik. Jumlahnya berapa? 60 ya? Iya. Nggak usah semuanya. 60 datang. Nggak usah semuanya diuji. Tapi kalau kamu mau semuanya nggak apa-apa. Tapi bakal banyak banget nanti kamu bakal boros. Saya mau nanya 30 ya Pak ya? Minimal sih. Minimal. Ya, ini kan cuman, ya bukan cuman sih. Kalau 30, soalnya gini, Chris. Ini kan lansia, Chris. Saya khawatirnya lansia itu kan kayak anak kecil. Iya Pak, bener makanya. Nah, nanti ada yang dapat, ada yang enggak, malah yang nggak dapat langsung pulang. Mendingan saya nggak usah dapat lah pakai acara beginian. Atau justru yang nggak dapat malah kok aku nggak dapat tau kenapa, nggak gitu tau. Nah, maksud saya itu. Jadi nanti berapapun jumlah sampel yang mau kamu kasih, silahkan terserah Grace. Tapi Grace perlu apa namanya, perlu hati-hatilah dalam ngomong. Gitu maksudnya. Kalau memang 30 ya silahkan saja 30 orang pertama misalnya gitu. Atau kalau memang tidak begitu masalah dengan jumlah yang banyak, itu kan namanya pengujian organoleptik itu kan sampelnya sedikit-sedikit, nggak untuk membuat orang lain kenyang, ya kan? Kalau nggak membuat orang lain kenyang kan cukup sedikit. Kalau sedikit, jumlahnya cukup banyak pun nggak masalah. Maksudnya lebih dari 30 kalau kamu mau gitu loh. Enaknya adalah itu kan nanti diuji secara pakai statistik. Ketika jumlahnya semakin banyak, itu hasil pengujiannya semakin baik gitu, Chris. Menurut saya besar sampel itu sangat mempengaruhi. Walaupun banyak memang penelitian organoleptik itu 30. Tapi kalau kamu mau lebih dari 30 ya nggak masalah. Malah menurut saya itu lebih enak, lebih baik. Cuman itu tadi disesuaikan sama tenaga sama budget, gitu ya. Tapi karena cuman organoleptik, nggak untuk diuji banyak-banyak. Maksudnya satu sampel itu ukurannya kecil gitu loh. Paling kamu rencananya berapa ngasihnya? Pakai apa? Ini kan apa tuh? Susu kedelai. Nah, apa satu gelas kan enggak tuh? Enggak Pak. Paling Cup gitu enggak Pak? cup yang kecil-kecil banget itu kayak cup agar-agar gitu tuh. Kan nanti bentuknya agak kental gitu tuh. Iya Pak. 3 Uh, sampel kan Pak? kamu 3 sampel dulu. Oh iya. Itu Cup takutnya agar. Kenapa? Saya agak rewel Pak. Rewel kenapa? Nah, ini yang kayak ginian doang nih lah. Iya. Ya, yang kayak ginian doang. Ini kan kecil nih.
kecil. Ini pun mungkin nggak penuh, toh? Nggak penuh. Jadi ya segini doang. Gitu. Karena nanti akan ada smoothie pisangnya, jadi kan dia pasti agak kental. Nah ini lansia disuruh makan 3. Tidak harus dihabisin. Kalau suka ya dihabisin silahkan. Kalau enggak ya secukupnya aja toh. Ada airnya juga kan Pak, nyediain Ada air. air. Biar, Oh iya, nyediain air. Bu. Nah, kalau pakai kalau pakai yang kecil, lah, yang segini. Nah ini, yang segini aja, yang mini aja. Kalau yang pakai yang beginian, ya enggak masalah sih, tapi terlalu banyak, buang-buang. Tapi segini itu kalau yang ukuran segini, itu satu kardus isinya 48. Kalau kamu 60 ya paling nggak kamu beli 2 kardus. Ya. Tapi kalau yang kecil-kecil banget, yang kecil-kecil segini ya, Mbak, airnya kurang ya, kamu kasih lagi nggak masalah. Gitu. Itu Pak yang disiapin. Oke, nanti ini dilengkapi ya. Jadi biar kita tahu kalau dia tuh panelisnya para lansia. Para anggota ini pengujiannya nanti mungkin diganti aja deh ini biar biar saya tuh angkatanmu itu yang melakukan organoleptik itu banyak yang minta ampun, semuanya ke laboratorium ini. Coba deh saya Baru pertama kali juga, Pak. Soalnya gimana? sebelumnya waktu rekayasa itu saya ngelakuin sendiri di kampus. Jadi Nah, saya oh juga ya, belum pernah ke sini. oh ya. Ini tuh CV ini jasa laboratorium. Saya ini coba tak lihat. Yang lain pakai web, ini kok pakainya? Oh, nih di sini. Tadi apa? Magnesium sama apa? Kalium ya? Nih, kalium 75.000. Magnesium 85.000. Pak, harganya udah update. Oh, sudah update. Oh, 18. Iya, sudah Oh, update. lah ini nih. Kemarin tuh dikirim. Oh, bukan. Oh, sudah update. Oh, ya sudah. Distributor bahan kimia. Oh, dia juga jualan bahan kimia. Oh, CV STEM Mix. Oh, oke. Ya monggo lah. Mau pakai mana saya tidak mau begitu apa menentukan. Cuman kalau saya pribadi, kamu perlu punya alternatif. Saya coba dulu yang di Bapak yang Iya, sebelumnya. ya pusat studi Soalnya di sini pangan juga dan belum. gizi. Kenapa? Soalnya di sini juga saya belum gini kan Pak, belum tahu. Terus kemarin juga saya nonton seminar sebelumnya yang info dari Bu Purna begitu juga melihat kadarnya itu. Jadi kan harus dipastikan juga apakah ini benar gitu kan Pak. Ya tadi kalau saya lihat harganya memang ya relatif ya. Harga itu relatif. Nah, kemarin itu waktu itu Jojo ke situ karena memang relatif cepat, antrinya nggak banyak, murah gitu. Jadi dia ke situ. Nah, tapi ternyata setelah dia ke situ banyak orang tuh ngikutin gitu loh. Ya, kalau saya sih bebas aja sih, cuman saya prefernya ke UGM. Oke, terus susu kedelai salah satu. Nah, salah kayak gini. Bukan kayak gini. Susu kedelai adalah apa? Bukan definisi. Kalau susu kedelai, olahan hasil ekstraksi kedelai itu definisi secara umum. Tapi definisi yang kayak kamu. Tadi loh, yang saya tanya, pisangnya pisangnya si ini, ya smoothie pisang ini gimana? Oh, cuman pisang mentah. Maksud saya pisang seger, dikupas, dipotong, di blender. Nah, itu. Maka pisang Ambon itu yang gimana? Nah, maka pisang Ambon ya misalnya pisang Ambon adalah pisang Ambon yang dikukus selama misal 30 menit
Dikukus selama 30 menit, kemudian di blender tanpa disaring dan ditambahkan ke dalam susu kedelai. Ini dengan dosis berapa tadi? 25%, 30%, 35%, 50%, misalkan gini. Nah ini namanya definisi punyamu. Susu kedelai adalah apa? Susu kedelai adalah olahan kedelai, olahan kedelai yang bagaimana. Yang kamu lakukan itu apa adalah membuat susu kedelai. Itulah definisi operasional. Kalau misalnya kamu beli, misalnya adalah susu kedelai, olahan kedelai yang dibeli dari Bu Ade, ini tidak apa-apa, itu definisi operasional. Tapi karena kamu nggak beli, kamu bikin sendiri ya olahan kedelai yang dibuat menggunakan apa. Gitu. Tidak misalnya tidak menggunakan tambahan gula pasir, misalnya gitu. Atau susu kedelai versinya Grace adalah olahan kedelai yang diproduksi tidak menggunakan gula pasir sebagai pemanis, tetapi menggunakan premix pemanis buatan, misalnya kayak gitu. Ya tidak apa-apa. Itu namanya susu kedelai versimu, gitu. Gitu ya. Jadi definisi operasional itu bukan definisi bukan definisi umum, ya, definisi atau definisi secara umum sesuai literatur, bukan. Ini versi punyamu sendiri, gitu. Pisangnya dikukus, kalau punyanya tadi pisangnya seger dipotong-potong kemudian di blender. Nah ini kalau punyamu dikukus dulu, misalnya kayak gitu. Pisang Ambon, gitu. Organoleptik, kemudian ekstrak kadar magnesium. Nah ini magnesium mempunyai peranan penting, bukan, ini mah definisi magnesium. Kadar magnesium adalah kadar magnesium dari apa tadi itu? Campuran formulasi susu kedelai dengan pisang Ambon, misalnya tadi 25%, 35%, 50% yang didapatkan dengan metode SSA, misalnya kayak gini. Ini definisi operasional adalah dari susu kedelai dengan pisang Ambon dengan metode ini, SSA ini. Nanti kalau orang lain menggunakan metode yang lain, ya beda lagi definisinya. Termasuk juga kalium. Kalium itu apa? Itu, oke? Nah itu nanti bisa diperbaiki. Kemudian 6 alat dan bahan belajar kayak ini. Oke. Nah, tabel 3. Tabel alat 3. Tabel bahan 3. Maksudnya apa tuh 3 kok di sini? Ini lupa Pak, ini 3 yang keberapa kan ada. Ya, maaf Pak. Salah, bukan kayak gitu. Tabel 3.4 misal. Alat, iya toh, ya mau tabel 3. Alat dan bahan penelitian. Bisa diin satu aja, Chris. Alat dan bahan. Masa tabel alat dan bahan 3.1, ya salah lah. Tabel 3.4 misalnya. Baru namanya apa? Gitu, bukan 3.4-nya bukan di belakang, di depan. Namanya kedelai. Pasar Nologaten. Nah, ini nanti aja. Tentang
Nologaten, merek gulaku, pisang amban di Nologaten ini di dalam narasinya aja. Jadi di sini cukup kedelai, di sini cukup kedelai, terus di enter air, gula, sama pisang ambon. Loh, kamu bikin bikin Nah, sari itu susu kedelai yang saya cuma mau ini. tanyain. Kenapa? Heeh. Ya, saya ini kan berdasarkan pembuatannya itu saya juga baca jurnal gitu kan ya Pak. Nah, kalau misalnya ada yang ingin saya tambahkan, misalnya gulanya mau diganti sama madu atau bagaimana yang lain gitu lah Pak. Saya maunya gitu kan, nggak ngaca sama jurnal. Berarti nanti eh, modifikasi begitu ya Pak ya gitu. Kan gitu ya Pak ya. Hmm, hmm, resep modifikasi. Oh, bisa, tapi nanti di bagian sini nih, Hmm, di bagian iya. pembuatan, di bagian pembuatan. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, oh, bisa kayak gini. Bisa. Hmm, Kalau saran saya, jangan pakai gula pasir, iya. pakai pakai gula buatan, pemanis buatan, pemanis diabetes. Nah, inilah merek-merek yang kayak ginilah, Hmm, ya. Kenapa? Karena sampelmu lansia, sampelmu lansia. Kalau pakai gula, khawatirnya nanti kenapa-napa. Ya, sedangkan pemanis ini tujuannya adalah nutupin rasa langu dari susu kedelai, ya kan? Kedelai itu kan kalau dibikin susu, di direbus itu kan aromanya langu. Nah, biar nutupin itu pakai gula. Ini alat bahannya memang cuma tiga ini doang, nggak ada lagi. iya, iya Pak itu aja. Kedelai, air sama gula, nggak pakai sesuatu yang lain gitu. Rasa Hmm, susu kedelai. Harus tanya Bu Ade. iya Pak saya mau buat Nah, itu. pakai jahe dia tuh, dia Hmm, pakai jahe buat berarti nutupin rasa awalnya, langu. ya awalnya tuh ada juga yang kayu manis begitu Pak. Kayu Oh, manis siapa ya namanya? Nah, saya tuh yang mau nanya itu sama Bapak kan ini juga mengacu sama pembuatan saya penelitian siapa gitu kan ya Pak ya. Nah, oh, kalau oh. misalnya mau saya tambahin kayu manis atau misalnya jahe atau gulanya diganti madu begitu, apakah boleh begitu? Boleh aja, boleh aja. Tapi kamu perlu jelaskan betul itu ada penambahan itu, dan Hmm, dan di setiap alasan ya kelompok Pak ya. eh, buat menutupi iya apa buat menutupin rasa itu, rasa langu, dikasih jahe, dikasih daun pandan nggak masalah sih, meskipun meskipun nanti kita jadi bingung bahwa penurunan tekanan darahnya itu karena apa, karena kedelai dengan pisang atau justru karena ada jahenya, ada pandannya gitu. Tapi kan setiap kelompok dapat susu yang sama toh. Iya Pak. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa guys, ditambah itu biar biar ada rasa-rasanya. Misalnya di sini jahe, terus pandan gini. Ini bahannya. Enggak apa-apa kok. Sama garam sedikit. Kan kalau tadi saya lihat di Garam. sini kacang kedelai, gula, jahe, pandan, air, garam. Iya, Ya garam sedikit tuh saya juga garam pakai. Nah, sedikit. Oh, untuk garamnya itu yang saya mau tanyain Pak, ini kan juga masalahnya utamanya itu hipertensi. Nah, kalau main garamnya itu apakah gimana? Tapi kan cuma sedikit gitu loh Pak. Jadi nggak oh. bermasalah kan ya Pak? Nah, nanti Tadi sekali bikin. saya juga nyari ada yang garam menurun, garam less untuk ini hipertensi, ada garam sendiri gitu. Di sini Kalau nih Kak, kamu less lihat itu apaan? ya, les natrium, les natrium. Nih di sini.
300 kacang kedelai sama 100 gula. Berarti 400 gram, setengah kilo. Tambah 2 liter air, 2 kilo. Garamnya cuma seemprit, dikit aja. Enggak dampak kok, Chris. Garamnya enggak dampak. Garam itu akan memberi maksimal 2400 miligram natrium atau sama dengan 1 sendok teh garam. Kalau kamu konsumsinya nggak nambahin sampai 1 sendok teh, nggak masalah kok, nggak masalah. Terus gelas ukur, ini nanti kamu beli sendiri atau apa nih? Itu alat kampus, Pak. Nah, maka nanti ada perizinan ya, Iya. perizinan ke ketua stikers. Nah, tadi yang saya tambah, sebelum kamu masuk ke tabel ini, di bagian alat dan bahan, ini dijadikan satu aja. Kamu sebutkan tuh nanti, kedelai yang digunakan di dalam penelitian ini didapatkan dari pasar Nologaten. Gini. Kemudian, ini kan kamu, saya sarankan sih pakai pemanis, tapi ya monggo terserah. Pemanis buatan sebagai pengganti gula yang digunakan adalah pemanis dengan merek ABC, misalnya kayak gitu. Kemudian pisang Ambon yang pisang Ambon yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pisang Ambon yang didapatkan dari pasar Nologaten. Itu juga perlu kamu tuliskan di dalam narasi paragraf gitu. Jadi bentar Grace, saya lagi di chat sama Bu Anjarina. Iya, Pak. Permohonan sekali. Sambil saya Iya, catat juga. iya. Ya, ada kegiatan besok 5 mahasiswa perawat tanggal. Sebentar, saya mau ada kegiatan PKM soalnya. Ada 19 dan 23. Ini kita mahasiswa isi untuk tanggal 28 dan jam 14. 5 mahasiswa belajar. Si dan isi
Oke. Oke, ini nanti uji organisasi dilakukan dari uji hedonik terus jika tidak terlatih. Oke. Nah, ini kamu perlu 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 tuliskan dengan detail siapa, Grace. Panelisnya itu siapa? Dilakukan oleh 3 panelis tidak terlatih. Nah, panelis panelis dalam penelitian penelitian ini adalah mereka yang memenuhi kriteria seperti apa? Tadi kan lansia tuh. Lansia usia berapa? Usia berapa sampai dengan berapa? Gitu tuh. Jenis kelamin boleh enggak perempuan, laki-laki perempuan, misalnya gitu. Terus mungkin tidak dalam kondisi sakit, misalnya tidak dalam kondisi sakit misalnya atau apa, nanti bisa ditambahkan lagi. Itu perlu kamu tuliskan di situ. Terus dilakukan uji magnesium. Ini pada semuanya tuh, berarti tuh pada semua sampel tuh. Iya, Pak. Oke. Terus instrumen, formulir, file, oke. Oke. Nah ini nanti, sebentar. Ini nanti kan apa lansia yang ngisi uji organoleptik, maka perlu diberikan penjelasan dulu. Nah, itu sudah. Oh, belum ya? Belum ada aturan, langkah-langkahnya ada nggak? Dijelaskan dulu gitu, prosedur. Oh, belum, Pak. Nah, nanti Nanti di ini sini nih, di sini nih, PowerPoint-nya. di sini nih. Jadi nanti sebelum melakukan, di sini kamu tuliskan sebelum dilakukan pengujian hedonik, misalnya gitu, kamu tuliskan bahwa panelis akan diberikan pemahaman tentang penelitian gitu. Bahkan mungkin nanti selama 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 proses pengujian, para panelis didampingi oleh kita pindah dulu. Didampingi oleh apa misalnya asisten peneliti. Karena lansia dia, didampingi oleh asisten peneliti dalam menuliskan angka atau dalam menuliskan hasil atau apa misalnya dalam menuliskan hasil atau keterangan misalnya gitu. Mungkin kan dia nggak bisa mengisi, jadi harus didampingi gitu. Nah, sebelum penelitian juga harus dilakukan pemahaman dulu biar mereka ngerti ini saya harus ngapain gitu ya, gitu. Itu perlu gitu. Tidak semata-mata kamu minta bantuan mereka, tapi mereka kamu dampingi. Oke, terus prosedur penelitian sesuai kedelai. Saya sih ngikutin aja sama kamu. Tapi tadi sesuaikan dengan bahan yang tadi. Yang katanya ada Oh, iya, Pak. jahe dan yang lain.
Itu disesuaikan. Berarti itu nanti ginting dalam ada penjelasan modifikasi begitu, Pak? Ginting modifikasi. Karena ada penambahan. Oh ya. Tidak masalah pakai itu. Pembuatan, oke. Coba saya coba. Setelah melakukan proses pembuatan bisa. Ini tidak usah dipakai kayak ginian. Ini nomor 1 dihapus. Langsung aja pisang Ya. dikupas. Pisang dikupas, dibersihkan, dikukus. Oh, dikukusnya nggak pakai pisang, nggak pakai kulitnya toh. Kalau saya baca jurnalnya enggak, Pak. Tapi Tapi dia kan bukan pisang belum, Pak. ngambek. Jadi kan nanti malah jadi oh iya iya. Bukan. Kalau yang Sri Yuni pisang Ambon apa pisang raja? Pisang raja. Oh, proses pembuatan susu kedelai dengan menggunakan pisang Ambon. Dengan modifikasi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sri Yuni dengan modifikasi. Ya, tidak apa-apa. Pembuatan susu kedelai dengan pisang. Pisang dibersihkan. Pisang digunakan ke baskom, didinginkan. Ini digabung, bukan dipisah. Ini digabung nih. Formulasi adalah susu kedelai ini kamu konsisten aja, Chris. Tadi kan di depan pakainya persen. Maka yang di sini juga pakai persen dong. Jangan 1000 dibagi. Jangan perbandingan begini meskipun ketemunya sama, tapi jangan kayak gitu. Biar sama, konsisten dari depan. Dilakukan pencampuran dengan blender masing-masing formula dilakukan secara terpisah. Oke. Hedonik tadi sudah. Kalium ini saya nggak akan mudah ngadik. Etika peneliti manusia dan alat. Oke. Nah, kamu ke senam tera itu pakai surat nggak tuh? Oke. Nah, maka ditulis tuh, surat izin penelitian. Peneliti mengajukan surat permohonan karena menggunakan alat dan laboratorium. Nah, kalau dengan senam tera tadi itu kamu tanya prosedurnya gimana? Iya, Pak. Apakah pakai pakai acara mereka meminta surat pengantar dari kampus misalnya? Nah, gitu. Kalau minta surat pengantar dari kampus ya kamu minta buatkan surat pengantar. Bisa kok. Itu. Terus pakai ethical clearance. Oh, kamu pakainya mau di UGM juga kayak Regina. Iya, Pak. Ya orang apa-apa. Inform consent. Oke, inform consent. Alur penelitian susu kedelai 100 ditambah pisang Ambon sekian susu kedelai. Oke. Di organ lain 4 atau 5? 4. 4. Oke. Kadang magnesium hipertensi. Oke. Rencana jadwalnya. Oke. Terus pengolahan data diedit kode. Oke. 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 Kalau kalau pakai punyanya Prof Ahmad, kalium sama magnesiumnya itu pakai kan tuh, pakai uji deskriptif tuh. Karena sampelmu cuma 3, nggak bisa dilakukan SPSS. SPSS itu minimal 25. Ya, kemarin kan diomong tuh waktu punyanya siapa, Melvin atau Regina. Punya punya Melvin. Kamu nonton punya Melvin? Iya. Nih ya, besar sampel minimal SPSS. Oke, ini kita coba nih. Setahu saya 25. Begitu. Kuantitatif nih. Jumlah sampel minimal. Setahu saya minimal itu 25 sampel size.
juga bisa. Kalau sampel cuma 3 nggak mungkin bisa lah. Itu nanti jatuhnya rata-rata. Nggak ketemu. Kalau rata-rata mah ketemunya itu bukan analisis statistik. Itu deskriptif nanti jadinya. Makanya kalau di atas 25 bisa. Itu pun mepet banget. Semakin banyak sampelnya semakin bagus. Jadi makanya yang bisa di SPSS-in, yang bisa dianalisiskan adalah yang organoleptik karena jumlahnya banyak, minimal 30. Tapi kalau yang kalium itu kan nanti cuma 3, ya kan? Cuma 3, yang magnesium cuma 3. Mau bagaimana statistiknya dengan kalau cuma 3? Ya nggak bisa lah. Gitu. Tapi ya sudah. Saya sih saya sih bilangnya, saya sih ngomong soal ini itu sudah saya sesuaikan sama yang punyanya Prof. Ahmad. Jadi saya itu aja. Kalau pakai punya Prof. Ahmad itu dia pakainya deskriptif, mending ikut aja deskriptif. Kalau sampelnya cuma kecil gitu, Chris. Oke? Okay? Iya, cuma 3. Iya, Pak. Cuma 3 toh, ya. Mau bagaimana? Ya nggak bisa kalau cuma 3. Kecuali kamu nanti jumlahnya banyak. Satu. Yang kedua, dilakukan berulang-ulang pengambilan sampelnya. Pengambilan sampel yang berulang pun bukan pengujiannya yang berulang-ulang, tapi kamu bikin susunya berulang-ulang. Misalnya susu produksi pertama gini ya, kan tadi ada yang 25, 35, 50. Ini susu bagian pertama. Nanti ada susu kedua, tapi tetap sama. 25, 35, 50. Nanti ada susu ketiga. Itu juga tetap sama 25. Iya, sampai berapa? Sampai paling nggak banyak. Itu kamu bikinnya produksinya banyak dengan formula yang sama persis versimu. Kemudian ini diuji. Ini yang bawah juga diuji. Semua diuji. Nah, ini baru bisa dapat nih sampelnya banyak nih. Boleh. Kalau kamu cuma bikin susu itu cuma 1 kali, terus diuji 25, 35, 50-nya berkali-kali. Ya, misalnya 25 kan ada 25. Yang 25 ini nanti diuji 3 kali. Yo, raiso. Wong sampelnya sama kok. Sampelnya cuma ini doang. Dia cuma mau diuji sampai 10 kali pun sampelnya kan cuma ini. Ya toh? Kecuali kamu bikin susunya sampai banyak banget, monggo. Sampai 20 susu 30. Nah, monggo. Nggak masalah, maka bakal ada variasi. Kalau ini mah bukan variasi, pengukuran aja nggak teliti, atau siapa yang mengukur laporannya yang nggak teliti. Kalau nanti hasilnya sampai berbeda, uang susunya sama kok. Gini. Kalau ini kan susunya berbeda, meskipun rumusnya sama, bisa saja berbeda. Karena yang susu pertama ini bikin pagi, susu kedua bikin siang, susu ketiga bikin sore, susu keempat bikin agak malam, susu kelima dini hari. Nah, pasti akan ada berbeda ketika diuji. Sama kayak manusia. Anak asrama sekarang ada 35 orang. Ya pasti semuanya itu masing-masing. Nggak bisa saya ngomong sama Grace, hari ini kamu saya uji. Besok pagi kamu saya uji lagi. Lusa kamu saya uji lagi. Ya, saya menganggap itu adalah variasi punyamu. Ya iso. Harusnya saya uji orang lain gitu. Jadi itu pendapat saya, kalau sampelnya kecil nggak bisa dengan SPSS. Buat apa? Kalau cuma 3, oke? Pakai deskriptif aja. Dan itu juga nggak masalah. Nah, kecuali organoleptiknya, karena organoleptiknya juga banyak. Kan ada 35 orang. Minimal. Datanya kan pasti berbeda-beda. Nah, ini baru bisa tuh dilakukan lidahnya berbeda-beda. Gitu? Nah,
Kalau misalnya bukan 35, 5 orang doang, 5 orang, atau cuman 3 orang, 3 orang, kamu tak kasih satu satu cup, dirasain gimana? Oh ya, nilainya ini. Ya, saya tak kasih satu cup lagi yang sama persis. Ya pasti hasilnya kan sama juga. Itu sama kayak kadar kalsium, kadar magnesium. Sampelnya sama persis, diuji berkali-kali. Ya lah iso lah. Sampelnya harus berbeda. Maksud saya bikinnya berbeda meskipun formulasinya sama. Oke, itu kemudian Paham, Pak. ini daftar pustakanya cuma 4. Hah? Iya, Pak. Hah? Cuma 4 di bab 2. Ini. Oh, bab 2 masih ada, bab 3 ada sendiri gitu, Pak. Oh, ya nanti Jadi dijadikan belum satu. kegabung. Nanti dijadikan satu aja ya. Terus saya kembali nanti konsultasiin lagi yang bab 2 sama Bapak gitu. Sama gabung bab 1, bab 3. Oh gitu, kamu konsepnya mau kayak gitu. Kan saya udah konsultasi dari bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri. Hmm. Nanti Bapak lihat lagi gitu. Ya, kalau ada waktu. Dan jangan mendadak lagi. Iya, Pak. Maaf, Pak. Gitu. Terus lampirannya belum. Iya, lampiran belum, Pak. Lampirannya yang ini. eh, inform consent. Lampiran inform consent sama lampiran form organoleptic. Ya, uh, kamu lihat punya YouTube-nya yang punya Regina kemarin, dia sudah bagus. Inform consent-nya itu ada lembar penjelasan dan lembar pernyataan persetujuan. Kalau yang organoleptik langsung nanti form. Nanti di masing-masing ini ada komponennya masing-masing. Apa aja komponennya kamu cek aja tuh. Ya, gitu Grace. Ada lagi yang mau ditanyain Grace? Sudah. Saya nggak bisa men-save-nya nih. Kalau di-save nggak bisa. Nah, tadi sudah dicatat tuh? Sudah, Pak. Oke, berarti maksud saya nggak bisa save ini gitu. Oke, Grace, ada yang mau disampaikan sebelum saya mungkin akhiri malam hari ini? Apakah ada dokumentasi, Pak? Dokumentasi apa? Oh, Ini direkam. Iya, ini tak saya rekam. Saya nanti post ke, saya screenshot dulu, Pak. kamu mau screenshot ya silakan aja. Ini saya tulis dulu di sini. Bimbingan keempat. Nah, Udah. harus di screenshot gitu. Enggak, saya kira ini. Soalnya kalau sama dokter kan setiap bimbingan ada screenshot gitu terus dimasukin ke. Oh, oh ya nanti kamu ke YouTube saya saja. Kan di situ banyak. Eh, Iya, Pak. apa nanti lebih saya bikin pakai ininya. Pakai Nah, di sini kan jelas nih, bimbingan pramudia keempat, Eva ketiga, Oh iya. Eva kedua, Regina kelima, Audrey pertama. Ini aja yang di screenshot. Besok ketika besok ketika pendaftaran ini aja yang di screenshot nih. Sama Regina kelima 1,5 jam, 1 jam, ketiga 1 rapat, kedua 1 jam, pertama 1,5 jam. Itu aja yang di screenshot bahwa dia sudah 5 kali bimbingan. Gitu. Pramudia 2 jam 40 nih, pram tuang. Tadi siang pram 2 jam. 3 jam. Ya 2 jam. 3 jam ya. Iya 2 jam. Mantap tuh. Iya, Pak. Terus, Yang nonton cuma 1 orang lagi.
Ya rapopo. Siapa mau menghabiskan waktu 2 jam? Gitu. Oke, Chris. Oke. Nanti ini Makasih saya, banyak, Pak. ya sampai-sampai nanti ini saya post ke YouTube juga. Bisa diputar Maaf ya ulang. mendadak, Pak. Oh, nggak apa-apa. Tapi mungkin lain kali saya nggak bisa karena ini mumpung besok nggak libur sih, besok saya ada PKM. Oke, Siap, Pak. matur nuwun. Ya, kita ketemu lagi nanti Makasih, Pak. minggu depan. Ya, selamat malam.